Kalau misalnya kita ngomongin candaan gitu, harapannya adalah jangan sampai sakit hati, jangan sampai baper. Baik lagi, jangan sampai baper ke semua pihak, baik itu yang nonton, yang ngerosting, pendukungnya mungkin gitu Tapi ya. agak susah kalau masalah nggak baper. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Apaan sih lu tawa-tawa? Ini lo udah lihat belum? Kiki ngerosting Panis. Oh, yang kemarin rame. Iya. Kenapa sih orang-orang pada heboh? Ya ini mah seru banget. Dua-duanya nggak baper. Kikinya Ya, lu juga tau dari pinter mana? banget. Ya kan Pak Anies juga senyum. Lihat komennya Pak Anies nggak di YouTube? Pak Anies bilang ya saya nggak kebakaran karena pakai baju pemadam. Kalau nggak pakai baju pemadam? Tetap nggak kebakaran dong. Kan Tapi sudah sih- tahu bahwa akan di roasting Iya ya. sih, tapi si siapa namanya? Komika-komika itu emang jago-jago sih kalau ngerosting, walaupun sebenarnya nggak semuanya gue setuju sih sama Kenapa tuh? bahannya. Ya soalnya takut nggak sih kalau gue yang di roasting juga gue takut tersinggung. Ya nggak gitu. Jadi kalau mungkin banyak yang belum tahu, lu juga belum tahu kali. Apa tuh? Bahwa orang yang mau di roasting sebenarnya sebelumnya udah dimintain izin dulu gitu. Jadi Kiki pasti udah minta izin sama Pak Anies untuk di roasting, bahannya apa segala macam, semuanya udah setuju. Jadi aman-aman aja. Tapi lu ngeliat nggak sih beberapa orang yang di roasting ya? Lo lihat aja ekspresinya, nggak Benar. semuanya tahu. Kayaknya mereka agak shock deh. Iya kan harapannya jangan sampai baper ya, karena balik lagi materinya udah tahu sebelumnya, dan roasting itu ya kalau menurut gue ini bisa jadi salah satu bentuk kritik juga gitu. Dan sebelum di roasting biasanya dikasih pujian-pujian, kan harapannya pujiannya tulus gitu ya. Tapi pas nge-roasting jadi kritik, kan harapannya itu bisa masuk juga ke dalamnya. Dan kalau kita lihat juga biasanya kok orang kalau yang roasting itu pasti nyelipin-nyelipin nih, biasanya ngasih tahu informasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, PR-nya apa, itu kan dikasih tahu Oh, juga. jadi kalau ini dalam konteks apa namanya, kalau kepala daerah kali ya. Bener. Tapi kan netizen kita nggak semuanya bisa nerima tau, Za. Orang sekarang dikit-dikit mengolok-olok apa, ya kan nggak semuanya bisa nerima bahwa roastingan itu salah satunya adalah untuk mengingatkan kita, misalnya dia punya program belum dijalankan. Bener. Atau apapun lah itu, hal-hal yang mungkin belum dilakukan sama dia. Tapi kan netizen kita mah pukul rata pokoknya. Gitu. Iya, tapi Emang netizen harus hati-hati dong. Benar, harus hati-hati. Dan juga ini kan salah satu bentuk apa ya, bisa dibilang sebagai komedi juga. Salah satu bentuk dari komedi roasting itu nih. Gue punya artikel juga nih. Ini menjalankan fungsinya komedi namanya. Sigmund Freud nih menjelaskan bahwa ada dua fungsi dari komedi. Yang pertama untuk melerai ketegangan dan juga kecemasan. Yang kedua sebagai sarana kritik tuh. Tadi gue juga udah bilang bahwa ini bentuk kritik juga gitu. Freud juga bilang bahwa lelucon, satir, ironi, dan juga sarkasme ini menjadi seni mengungkapkan kebenaran yang sulit diterima dan juga disampaikan apa Nah, adanya. masalah sulit diterima ini nih lucu nih sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh. Beberapa kali kan kita lihat komika-komika kan ngerosting kepala daerah, di mana Betul. mereka adalah representasi dari misalnya kekuatan politik tertentu. Benar. Kadang-kadang kasihan juga tau yang ngerosting, nanti ujung-ujungnya dia dibilang oh memihak si A, memihak si B, karena belum semua orang berpikir bijaksana gitu loh Iya. soal roastingan. Lu setuju nggak kalau itu? Gue sih setuju sebenarnya, tapi balik lagi harus diingatkan lagi ke publik bahwa sebenarnya kedua belah pihak sudah tahu nih bahwa si kepala daerahnya misalnya dia akan di roasting gitu ya, dan juga udah tahu materinya apa aja. Jadi menurut gue sih aman-aman aja untuk mereka berdua gitu. Tapi kalau gue tanya sama lo mending ngelihat bentuk komedi yang nge-roasting begini atau justru bentuk komedi yang menjelek-jelekkan fisik, ngedorong-dorong sampai jatuh? Nah, ini batasannya juga agak tipis ya. Kalau lo ngelihat mungkin kayak kepala daerah di roasting sama komika, tapi ada beberapa orang juga kan yang misalnya punya keistimewaan fisik begitu yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang gitu, dan itu menjadi bahan roastingan. Menurut gue itu agak-agak, bukan agak ya, udah mencederai. Kasian lah, kan nggak semua orang bisa nerima gitu lah. Benar. Kalau misalnya kita bicara soal apa kebijakan politik dari kepala daerah tertentu atau dari pemimpin
kelompok masyarakat tertentu oke lah, tapi kan roastingan itu kan juga dilakukan oleh para komika sama orang-orang yang mungkin kalau kita bicara punya keistimewaan fisik atau punya fisik yang berbeda, dan itu digunakan sebagai apa ya, sebagai materi. Menurut gue sih nggak pantas, tapi itu banyak. Lo harus melihat itu juga loh. Nggak semuanya kan roastingan itu ngomongin soal kebijakan yang belum dilakukan atau kritik-kritik terhadap tokoh-tokoh tertentu. Tapi emang biasanya itu ngerosting tuh nggak nyerang secara pribadi. Kalau kita lihat lagi nih videonya Pak Anies gitu ya, nggak ada penyerangan secara pribadi. Yang diserang adalah kerjanya, dan itu dikritisi gitu. Jadi balik lagi, gue harapnya sih nggak ada yang baper ya. Baik yang nonton, baik yang di roasting, ataupun yang ngerosting mungkin diserang sedikit sama netizen. Yang nonton memang lo bisa ngejamin kalau yang di roasting apa namanya nggak merasa sakit hati. Kan udah tahu duluan, jangan salah. Yang lebih bahaya adalah yang nonton. Nah, yang nonton ini nggak semua orang. Bener. Ini loh, apa namanya, punya kedewasaan buat nilai. Oh, ini gua harus melihat ini dengan dengan bijaksana, berada di tengah-tengah. Kan nggak semuanya, apalagi kalau tokoh politik. Ya sekarang gini, kita tahu kemarin pertarungan politik ada dua kubu gitu. Itu ribut, bahkan sekeluarga banyak loh yang diem-dieman, bapak sama ibu diem-dieman, anaknya diem-dieman. Ini bisa jadi kalau misalnya nggak semua masyarakat belum ngerti, ini bisa rame tuh. Tapi deh, apapun yang kita lakukan itu ibarat pisau yang bermata dua gitu. Bagaimana kita ngelihat dari angle yang mana aja. Jadi apapun yang lo lakukan, mau itu benar, mau itu gimana, kalau lo lihat dari sisi yang benar itu pasti hasilnya benar juga. Begitu pula dengan roasting ini, kalau lo lihat dari sisi yang salah atau ngerasa bisa jadi baper ya pasti salah nanti juga. Ini dulu sebenarnya lebih pada ke banyakin deh acara-acara roasting, karena apa coba? Orang tuh jadi bisa belajar nerima gitu loh. Lebih dibiasakan gitu. Tapi juga komika yang ngerosting juga tahu diri harusnya. Maksudnya tahu diri dalam arti gini, harus punya batasan-batasan tertentu, apalagi ke orang. Jangan ngomongin perbedaan fisik misalnya. Betul. Kalau itu setuju. Ya kan, jangan fisik. Itu kan banyak banget kita lihat sekarang kalau ngerosting, apalah mungkin warna kulit, rambut, daerah asal dari orang yang di roasting. Menurut gue, karena lu cuma ngelihatnya yang itu doang, enggak. Kalau itu jangan dicontoh yang begitu ya. Iya, jangan dicontoh. Jadi tapi kalau misalnya kalau misalnya udah ngomongin fisik, nah itu udah deh. Itu memang kita harus kritik si orang atau komika itu. Selama kalau misalnya kita ngomongin candaan gitu, harapannya adalah jangan sampai sakit hati, jangan sampai baper. Balik lagi, jangan sampai baper ke semua pihak, baik itu yang nonton, yang ngerosting, pendukungnya mungkin gitu. Tapi agak susah kalau masalah nggak baper. Soalnya gue pernah lihat komen-komennya. Bener. Si netizen banyak banget yang kritik atau ngatain si komika ini. Iya. Bilang bahwa lu ngebelain si ini, kalau roasting si B lu ngebelain si A. Kayak gitu aja. Kedewasaan itu memang perlu belajar, apalagi kita lepas dari Orde Baru, mungkin orang kan ini lebih bisa berekspresi gitu ya. Bisa berekspresi, orang juga mulai belajar. Generasi kita juga gua rasa udah cukup banyak lah informasi yang diterima. Kadang-kadang yang usianya sudah lebih dewasa. Ini agak sulit menerima karena mungkin perbedaan itu ya. Tapi ya harus dibiasakan sih menurut gue. Harus lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang nantinya di roasting dan juga sekaligus dikritik nih. Harapannya kan ketika sudah dikritik, kritikannya masuk dan juga orang tuh ngerasa biasanya penonton kita akan lebih masuk nih. Oh, yang dikritikin soal apa nih? Formula gitu kan, sempat nyebut-nyebut soal formula ya formula. Kan. Itu kan orang udah mulai hujan ya. Betul, itu kan udah mulai masuk tuh. Itu tandanya adalah orang yang ngerosting mengambil satu pihak sisi di mana masyarakat tuh membutuhkan banget nih salah satu kritik di sana. Dan menurut gue roasting tuh salah satu bentuk penghormatan juga kepada orang yang di roasting, karena kan sebelumnya dia diberi pujian dulu yang tulus gitu, baru yang akan tulus diberikan yang tulus dong. Baru dimasukin tuh kritik-kritikannya. Jadi harapannya sih nggak baper, karena balik lagi ini tidak menyerang orangnya secara pribadi gitu loh. Nah, ini kan idealnya. Benar. Tapi banyak juga contoh komedi roasting yang
tidak memperhatikan itu tadi yang etis-etis, etikanya gitu. Itu kan idealnya udah dipuji terus materinya sudah Tapi banyak diberitahu. juga kok yang udah menjalankan kaidah-kaidah itu. Iya, tapi ada juga kan yang belum. Harus ingat juga perasaan manusia gitu loh. Benar. Jangan sampai rasis tadi gue udah bilang, jangan sampai ya ngomongin fisik, ngomongin latar belakang ekonomi. Gender, suku itu juga. Iya, Jangan sampai dibahas karena kan itu. kita juga harus menghormati perasaan orang lain. Apa nggak hanya dilihat tuh dari komedi terus orang ketawa, tapi kan mungkin mengorbankan perasaan. Tapi kalau lo lihat lagi ya, sebenarnya ngerosting ini kan ada keberpihakan gitu kepada masyarakat misalnya. Jadi poin-poin yang disampaikan adalah itu hati atau ungkapan daripada netizen yang sudah dikumpulkan jadi satu disampaikan langsung ke orangnya. Kalau misalnya netizen yang ngomong langsung kan biasanya nggak nyampe mungkin. Keberpihakan itu, tapi nggak semua netizen bisa loh nerima loh, nggak semuanya beneran. Ya harus belajar, Maya. Loh, ini Netizen kita juga pinter-pinter kok. tapi ada juga yang mungkin berpikiran mungkin kurang oksigen kali, jadi agak-agak berpikirnya gitu, karena ada juga yang ngatain misalnya kayak dalam kejadian yang tadi kita bahas. Bener. Ada yang ngatain komikanya memihak si A alias kadrun, memihak si B alias cebong. Nggak semua netizen bisa menerima, butuh waktu. Tapi tujuannya kan bukan untuk ke arah ke sana, tapi bisa dibilang sebagai edukasi politik juga. Orang-orang yang biasanya nikmatin komedi dikasih insert ilmu-ilmu baru gitu ya, supaya dia tahu sebenarnya keadaan Jakarta seperti ini. Ini yang masih kurang, ini PR yang belum dilakukan gitu. Jadi itu informasi tambahan juga loh buat Iya, netizen benar-benar kita. gue sih setuju kalau masalah itu. Tapi kan itu idealnya. Lagi-lagi. Iya, banyak kok yang udah nanti menjalankan pelan-pelan itu. lah kalau misalnya orang atau netizen atau masyarakat kita sudah mulai banyak menerima tayangan begitu yang sifatnya hiburan tapi juga sekaligus mengingatkan tokoh politik tertentu, ternyata ada hal yang belum dikerjakan. Ini yang belum ternyata selesai PR-nya. iya PR-nya diingatkan. Tapi ya itu tadi, netizen kita juga perlu waktu banyak, karena netizen kita kan banyak banget ya. Ada yang udah ngerti, ada yang mungkin belum memahami, bahkan menuduh komika, lu nggak banyak kok yang pihak yang ngerti. ini, pihak yang itu. Iya, tapi ya pelan-pelan. Benar, pelan-pelan, Gua rasa lagi-lagi ini pelan-pelan. namanya juga candaan begitu ya. Jadi diharapkan semua juga jangan ada yang baper, bisa Yes. terima gitu ya. Jangan sampai dimasukkan ke hati. Dimasukkan ke hati nggak apa-apa. Kritiknya yang bagus dimasukkan ke hati supaya jadi cerminan ke depannya. Yeah. PR-nya bisa diselesaikan semua. Tapi kalau ngerasa yang sedikit-sedikit nyinggung, jangan masukin ke hati lah. Ya nggak sih? Iya, benar. Soalnya kalau semua masukin ke hati, takutnya kita jadi sakit hati. Jadi ya udah, selama roastingannya masih ngomongin soal pekerjaan, Benar. bagus. Yang tadi gue bilang batasannya kan ada itu kan, nggak ngomongin hal Jelas-jelas pribadi jelas kaidahnya kayak gitu, ya. oke lah. Benar. Itu juga menjadi bahan belajar juga buat masyarakat kita. Benar, semuanya jadi Selain belajar. hiburan, tapi juga belajar, itu proses politik salah satunya dari kritik. Benar. Nah, selama ini kita juga bisa menikmati ya namanya candaan-candaan. Kita ketawa sebelum tertawa itu dilarang ya, Dek. Betul sekali. Nah itu menurut lo dan menurut gue. Karena menurut lo gimana?